Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oh ya, masih semangat belajar di rumah kan ya? Nah, hari ini akan kita lanjutkan materi tentang desain media interaktif berbasis web. Di mana di video yang pertama kemarin itu sudah saya jelaskan bagaimana cara menginstal software Visual Studio Code yang akan kita gunakan untuk membuat project-project desain media interaktif berbasis web. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Apa sih HTML itu? Di video yang pertama kemarin kan sudah sempat saya singgung sedikit ya, tapi tidak saya jelaskan. Oke ya, kita masuk ke pembahasan apa sih itu HTML, tapi nanti kita tidak hanya membahas HTML, kita juga membahas CSS, kita juga membahas JavaScript. Tapi kita belajarnya tidak satu persatu, ya kita belajarnya sambil jalan. Nanti CSS-nya saya masukkan ke project-project kecil, JavaScript-nya juga, sehingga kalian bisa mengerti fungsi dari CSS itu apa, JavaScript itu apa gitu ya. Kalau misalkan kita belajar satu-satu nanti waktunya tidak terkejar karena CSS dan JavaScript ini banyak sekali pembahasannya ya, banyak sekali sintak-sintaknya juga. Oke, apa itu HTML? Nah, ini kan pertanyaannya yang muncul. Sebelum kita tahu apa itu HTML, kita harus tahu dulu HTML itu kependekan dari apa sih atau singkatan dari apa. Nah, di sini sudah ada ya, Hypertext Markup Language. Itu adalah singkatan atau kepanjangan dari HTML. Jadi Hypertext Markup Language. Kemudian HTML adalah skrip untuk menyusun dokumen-dokumen web. Dokumen web disimpan dalam format teks reguler dan mengandung tag yang memerintahkan web browser untuk mengeksekusi perintah-perintah yang dispesifikasikan. Di sini ada tag. Apa itu tag? Nah, nanti kita cari tahu juga. Kemudian ada web browser. Apa itu web browser? Web browser itu ya software-software yang kalian gunakan untuk membuka internet. Misalkan Google Chrome, kemudian ada lagi Mozilla Firefox, kemudian ada lagi Opera, ada lagi Internet Explorer atau Microsoft Edge, ada lagi Safari dan sebagainya. Di handphone atau smartphone juga ada kan, Google Chrome, kemudian UC browser dan sebagainya. Itu adalah termasuk golongan dari web browser. Ya, jadi seperti itu HTML. Kemudian next. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan struktur dasar dari HTML itu apa, yang paling pokok gitu kan ya. Nah, jadi strukturnya kemarin seperti ini ya. Ada HTML untuk tag pembuka, kemudian ada head, ada title ya, salah satu elemen, kemudian ini ada body dan sebagainya. Jadi ini adalah struktur dasar HTML yang wajib ada di satu dokumen HTML. Kalau kalian lihat ya, untuk halaman-halaman web, misalkan Google atau Facebook, itu kalau kalian lihat susunan kodenya itu pasti ada HTML-nya ini ya. Kemudian kita nanti belajar tentang HTML, CSS dan JavaScript kan. Nah, di sini sudah ada keterangannya fungsinya HTML itu apa. Nah, ini fungsinya HTML dijelaskan mengontrol tata letak isi dari halaman web. Kemudian untuk mendesain halaman web. Kemudian berikutnya adalah fundamental building, struktur dasar dari halaman web. Itu pasti adalah HTML. Kemudian di sini CSS. CSS ini untuk mendesain tampilan dari halaman web. Intinya seperti itu. Kemudian di sini ada JavaScript. Nah, JavaScript ini digunakan untuk meningkatkan interaksi. Ingat ya, temanya kita adalah media interaktif. Jadi nanti tidak akan lepas dari yang namanya JavaScript supaya web yang kita bangun itu menjadi lebih bagus dan lebih menarik.
Oke, ini adalah struktur HTML-nya. Next. Kemudian komponen-komponen pembentuk dari HTML itu apa saja komponennya, ya kan? Dari struktur HTML yang sudah dijabarkan di lembaran sebelumnya ya, ada 3 struktur pembentuk. Yang pertama ada disebut dengan tag, kemudian ada elemen, yang ketiga ada atribut. Nah, apa itu tag, apa itu elemen, kemudian apa itu atribut? Nah, penjelasannya ada di sini. Tag HTML. Tag HTML adalah tag khusus atau yang disebut dengan markup. Berupa 2 karakter kurung buka siku dan karakter kurung tutup siku. Ini ya, ini yang disebut dengan tag. Sebagai contoh, body. Nah, body ini adalah tag dengan nama body. Karena body ini diawali dengan tanda kurung siku buka dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Ini ya, contoh body adalah tag dengan nama body. Secara umum, tag ditulis secara berpasangan yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup itu ditambahkan karakter backslash setelah karakter kurung siku buka. Sebagai contoh, tag body ini adalah tag pembuka isi dokumen HTML dan tag body dengan slash di bagian depannya ini adalah tag penutup isi dokumen HTML. Jadi setiap tag itu pasti ada penutupnya, tidak hanya satu body seperti ini atau body yang ada slashnya. Jadi dia harus selalu berpasangan. Misalkan ada body, di belakangnya pasti ada body yang ada slashnya ini ya. Oke, next. Kemudian ada elemen. Apa itu elemen? Nah, elemen terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, kemudian isi, dan tag penutup. Satu baris itu disebut dengan elemen. Sebagai contoh, untuk menampilkan judul dokumen HTML pada web browser digunakan elemen title. Ya, contoh elemen title seperti ini ya. Jadi ada tag title, kemudian ada isinya, kemudian ada tag title untuk penutup. Nah, satu baris ini disebut dengan elemen. Penjelasannya ada di bawah ini. Title, ini adalah tag pembuka judul dokumen HTML. Ini halaman webku. Ini adalah isi judul dokumen HTML. Kemudian title yang ada slashnya di bawah, ini adalah tag penutup judul dokumen HTML. Jadi cara menulis elemen seperti ini. Nanti ini berlaku tidak hanya pada title ya. Di Google Class sudah saya upload satu ebook yang isinya lengkap sekali tentang tag-tag HTML beserta fungsinya. Kalau saya jelaskan di sini banyak sekali ya. Kalau 50 tag aja lebih HTML itu. Silakan dilihat, dibaca ya. Cara penulisannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada atribut. Nah, atribut itu apa? Nah, atribut mendefinisikan properti dari suatu elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. Jadi itu adalah atribut. Secara umum, nilai atribut harus berada di dalam petik 1 atau 2. Contoh sintaknya seperti ini ya. Tag, nama tagnya, kemudian nama atributnya apa. Nah, ini adalah nilai atributnya. Lihat, nilai atribut itu diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1, tidak apa-apa ya. Di belakang dan di depannya ini ya. Ini depan, ini belakang. Ada petik penutupnya. Kemudian contoh detailnya seperti ini. Misalkan kita memberikan atribut pada tag body, yaitu atributnya dengan nama BG color. Jadi penulisannya seperti ini. Body, tagnya dulu disebut, spasi, kemudian atributnya BG color sama dengan, kemudian nilai daripada BG colornya. BG color ini untuk merubah background ya.
Jadi kita memerintahkan atau memberikan settingan pada tag body untuk memberikan warna background itu kuning seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ada lagi P itu untuk membuat paragraf. Line, kita menambahkan atribut align, perataan ya, alignment, perataan teks, sama dengan isinya atau nilainya adalah left. Jadi nanti apabila kita mengetik paragraf, nanti paragrafnya disetting rata kiri. Jadi seperti ini penambahan atributnya. Itu untuk atribut ya. Jadi ada tag, kemudian ada elemen, kemudian ada atribut. Oke ya. Jadi seperti itu untuk 3 komponen penting di HTML yang perlu kita pahami dan bagaimana cara menulisnya. Nah, nanti kita coba praktekkan untuk elemen dan atributnya. Kemudian yang ini adalah important info yang juga perlu kalian ketahui, biasanya juga ditanyakan di ujian-ujian gitu ya. URL atau alamat situs adalah singkatan dari Uniform Resource Locator. Ya, adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar. Jadi URL itu ya situs webnya itu alamatnya, misalkan www.youtube.com itu namanya URL ya, www.facebook.com itu namanya URL. Kemudian di bawahnya lagi, nah World Wide Web biasa lebih dikenal dengan singkatan www atau www adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna di internet. Ya, jadi biasanya kalian mengetikkan www, nah itu sudah ada standarisasinya ya. Jadi www itu adalah singkatan dari World Wide Web. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan praktikumnya. Kita lanjutkan untuk praktikumnya ya, tentang penerapan tag, penerapan elemen, dan penerapan atribut pada dokumen HTML. Oke, nah tadi kan saya sebutkan di masing-masing web itu pasti menggunakan HTML. Ini saya buka contohnya adalah Google. Nah, cara melihatnya bagaimana? Dari web browser bisa pakai Chrome dan sebagainya ya. Itu klik kanan saja. Nah, di sini ada view page source. Diklik. Nah, di sini akan tampil. Nah, ini ya. Ini adalah HTML. Tapi untuk kelasnya YouTube untuk kelasnya Google itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Jadi HTML-nya tidak simple. Nah, tapi tetap diawali dengan HTML. Kalian lihat tag awalnya ini adalah HTML ya. Walaupun isinya ini sudah mungkin ribuan baris ya. Kalau kita cek baris terakhirnya itu ada 367. Ya 367, tapi ini kalau dihitung secara satuan ya lebih dari 300 ini. Oke, ini adalah contoh penerapan untuk di Google, penerapan HTML. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menerapkan elemen, tag, dan atribut. Nah, sekarang kita buka dulu software Visual Studio Code-nya, tapi sebelumnya kita membuka atau membuat folder dulu ya. Saya buat folder latihan di sini aja, di music ya. Kita klik kanan, kemudian new folder, kemudian saya buat folder latihan 1 gitu ya. Nah, setelah itu saya buka software Visual Studio Code-nya. Setelah software terbuka, di sini saya tekan open folder, kemudian saya arahkan ke folder musik. Ini adalah latihan 1, kemudian saya tekan select folder, seperti itu ya. Nah, setelah foldernya terbuka, ini ya ada latihan 1.
kita buat new file di sini ya. Klik kanan aja new file, atau kalian dari file new sini juga boleh, atau dari sini juga boleh, bebas ya. Nanti saya tekan di sini new filenya. Kenapa? Karena supaya langsung tersimpan di dalamnya folder latihan 1 untuk file barunya gitu ya. Jadi saya klik kanan di sini new file. Kemudian saya namai misalkan index.html atau dinamai bebas, enggak apa-apa. Pokoknya di akhir dikasih .html. Jangan sampai lupa ya. Untuk depannya ini terserah. Index diganti dengan kata-kata yang lain silakan. Diakhiri dengan .html itu wajib. Kemudian di enter. Nah, ini adalah dokumen baru. Masih ingat bagaimana cara menyusun dokumen standar atau struktur standar HTML dengan cepat? Jadi kita tidak nulis HTML tab gini ya. Nah, ini terlalu lama. Jadi di Visual Studio Code itu kemarin di video saya yang pertama sudah saya jelaskan bagaimana cara membuatnya secara instan, yaitu dengan cara ketik dulu tanda seru seperti ini, kemudian tekan tab di keyboard. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih simpel dan lebih cepat. Di title ini saya ganti misalkan latihan 1 seperti itu ya. Nah, di dalam body, nah ini kan ya. Ini kalau misalkan saya jalankan di web browser, ini jadinya seperti ini. Nah, untuk menjalankan di web browser tinggal klik kanan, open with live server. Ini ya. Saya atur dulu layoutnya biar enak. Nah, ini masih kosong, cuma tulisan title-nya sudah masuk latihan 1 gitu kan ya. Nah, tadi bagaimana penerapan elemen, pembuatan elemen dan atribut. Nah, misalkan kita sekarang punya tag body, ini adalah tag body, kemudian ingin saya tambahi atribut di dalamnya. Misalkan tadi ada background, nah tinggal ketik aja background. Nah, backgroundnya apa? Karena background itu adalah warna, isinya nilainya, maka saya pilih salah satu warna, misalkan red, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan disimpan, maka backgroundnya harus berganti, ini harusnya ya. Mungkin bukan background, BG color. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk memberikan warna background, bukan background gitu saja ya, tapi BG color. Warna-warna yang lain, misalkan yellow, kuning, Ctrl S. Nah, maka di sini akan berubah menjadi warna kuning. Misalkan warna-warnanya apakah hanya itu saja? Tidak ya. Jadi untuk warna background atau warna di HTML itu semua warna bisa masuk, asalkan kita tahu. Tidak hanya menggunakan nama warna, tapi menggunakan kode-kode hexa itu juga bisa. Misalkan diawali dengan tanda crash, misalkan FA gini, kemudian disimpan. Nah, maka backgroundnya akan berubah menyesuaikan dengan warnanya. FA tidak ada, misalkan FFF 3 kali. Nah, warnanya putih. Misalkan kita tidak tahu, kan seperti saya tadi ngasal FA tidak berubah. Nah, karena itu ngasal. Untuk supaya tidak ngasal bagaimana? Nah, di Google itu ada namanya HTML color code. Silakan dibuka aja, ini ada HTML color code. Nah, di sini kita bisa setting mau membuat warna apa di halaman web kita. Misalkan kita ingin membuat warna biru. Ya, tinggal kita cari biru yang seperti apa. Misalkan biru yang seperti ini. Nah, tinggal di copy aja ini ya. 1D ini di copy ini. Ini di copy. Nah, taruh sini. Nah, kemudian coba kita simpan dan kita lihat. Nah, ini ya. Jadi sudah berubah. Mau warna yang lain silakan, ada banyak gitu ya. Misalkan warna pink atau apa ini ungu, copy aja.
kemudian di sini Ctrl S, ini akan berubah. Jadi seperti itu untuk memberikan warna, ya, penerapan apa namanya ini atribut pada sebuah tag HTML. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tag P. P itu untuk membuat paragraf. Misalkan saya tulis judul dulu ya. H1, misalkan ini judul, gitu ya. Nah, H1-nya sudah muncul, kemudian ini ada P, misalkan P-nya saya isi seperti ini. Nah, ini background-nya tidak kelihatan ya. Kita ganti dulu, cari warna yang cerah, misalkan ini. Saya copy, paste di sini, kita lihat. Nah, ini sudah jelas. Nah, untuk kondisi normalnya P ini dipakai rata kiri ya, jadi ini left rataannya. Nah, supaya bisa rata tengah atau rata kanan, bahkan rata kanan kiri, itu kita bisa memberikan atribut ya pada tag P nya. Bagaimana cara memberikan atribut? Nah, di tag P ini punya atribut yang namanya aligen. Nah, ini aligen, kemudian sama dengan nilainya apa. Nah, misalkan karena defaultnya ini adalah left, maka kita berikan misalkan rata tengah. Rata tengah itu center. Kemudian kita Ctrl S. Nah, lihat perubahannya. Ini ya. Jadi ini sekarang sudah rata tengah. Kemudian misalkan kita ingin membuat apa namanya paragraf dengan rata kiri, bagaimana? Nah, kita buat baru ya di bawahnya. Misalkan ini saya enter dulu. Tag penutupnya saya taruh bawah dulu ya, seperti ini. Kemudian saya buat lagi tag P, kemudian ini saya isi juga dengan kata-kata yang sama. Nah, di sini untuk yang kedua itu kan masih rata kiri. Nah, coba kita buat rata kanan, berarti aligen, kemudian isinya sama dengan ya, kemudian isinya adalah right untuk kanan. Simpan. Nah, kalau dilihat ini sudah rata kanan. Nah, untuk rata kiri tinggal kita copy, misalkan kita paste. Nah, right-nya diganti menjadi left. Nah, ini rata kiri. Kemudian untuk rata kanan kiri kita copy, kemudian kita paste. Nah, left-nya kita ganti menjadi just TV, Ctrl S. Nah, ini sudah rata kanan kiri. Kalau diperhatikan ya, misalkan tidak kelihatan rata kanan kirinya, berarti nanti kata-katanya kita tambah, kita perpanjang, kita tambahi di sini Ctrl S. Nah, kalau ini kan sudah kelihatan ya, kanan dan kirinya sama perataannya. Jadi seperti itu cara penerapan apa namanya ini, elemen dan atribut pada HTML. Oke ya. Untuk isinya atau nilainya ini kan ada right, left, just TV untuk alignment. Nah, nanti bagi color ini warna. Kemudian ada lagi banyak sekali jenis-jenis atribut yang bisa kita gunakan. Untuk lengkapnya silakan kalian buka di e-booknya ya, yang sudah saya upload di Google Class. Oke, itu tadi untuk bagaimana cara memberikan atribut pada sebuah tag HTML dan cara penulisan elemen pada halaman web, gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk memberikan warna kita menggunakan atribut
BG Color. Nah, ini secara tidak langsung sebenarnya kalian itu sudah belajar CSS, ya kan? CSS tadi sudah kita bahas di presentasi untuk membuat atau mendesain tampilan halaman web. Nah, contoh sederhananya CSS itu ya seperti ini ya, pemberian atribut warna dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita tulis dalam bentuk seperti ini, baris ya, lurus dengan tag HTML-nya itu disebut dengan inline CSS ya, satu baris ini ya. Oke, nah CSS itu juga bisa ditulis dalam baris yang berbeda. Contohnya seperti ini, kita keluar dari body ya, jadi di bawahnya head, di atasnya body itu kita enter, kemudian kita awali dengan text style. Nah ini ya, text style ini digunakan untuk membuka ya atau membuat CSS di halaman web kita. Nah contohnya seperti ini. Caranya bagaimana? Ya kita tinggal menyebutkan saja tagnya, tapi tidak usah diawali dengan kurung buka kurung tutupnya, disebut saja nama tagnya ya. Misalkan body, nah gini body. Kemudian di sini pakai kurung kurawal, bukan lagi kurung siku ya. Kurung kurawal itu yang seperti ini. Ya, kalau yang belajar matematika pasti sudah tahu dengan yang namanya kurung kurawal. Jadi ini ada body, gitu kan ya. Terus dibuka dengan kurung kurawal, otomatis dibuatkan kurung penutupnya oleh Visual Studio Code. Nah, di dalamnya ini kita bisa memberikan berbagai macam atribut. Misalkan tadi saya ngatur warnanya dari sini. Nah, sekarang saya atur coba dari sini BG Color ya. Saya coba background gitu kan ya. Yang tadi saya nulis background di sini tidak bisa kan? Harus BG Color. Kita coba sekarang di sini. Background, kita sebutkan warnanya red gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, lihat yang lebih diproses oleh web browser itu ternyata yang style ini, sementara yang inline CSS-nya itu kalah. Ya, harusnya kan tadi warnanya adalah ungu ya. Ini kalau misalkan saya delete, saya simpan, warna aslinya ini adalah ungu, kemudian atau pink mentah. Kemudian ini saya berikan CSS ya. Nah, saya berikan warna merah, maka yang diakui atau yang diproses adalah yang warna merah, sementara yang ini tidak diproses atau tidak dipakai. Jadi untuk memberikan warna itu juga bisa seperti ini, inline bukan inline CSS ini ya, yang pakai style ini. Kemudian untuk selain menggunakan style ini, biasanya yang paling sering digunakan oleh programmer web itu CSS-nya atau file pembentuk desain webnya itu diletakkan di file yang berbeda. Ya, jadi cara membuatnya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya simpan. Nah, cara membuatnya itu kalian tinggal buat aja file baru ya. Misalkan kalau dari Visual Studio Code ya klik kanan file new. Saya namai misalkan style, ini namanya bebas ya. Style.css. Ingat, .css bukan lagi HTML. Karena kita ingin membuat isi dokumennya itu full CSS. Ya, kemudian kita enter. Nah, di sini diisi apa? Ya, nanti kita isi misalkan body yang tadi ya, yang ada di dokumen HTML kita pindahkan ke sini. Misalkan background red gitu kan. Nah, kemudian kita simpan. Lah, kenapa kok tidak masuk atau backgroundnya tidak berganti merah? Karena ini ingat, ini file yang berbeda kan ya. Ini file style, ini file index. Sementara di file index masih tidak ada apa-apa. Nah, supaya antara CSS dan file index ini ada saling keterkaitan, maka kita masukkan atau kita panggil file CSS-nya itu. Caranya bagaimana? Dengan tag link ini. Ya, kalian tulis tag link, kemudian tab. Nah, href-nya ini silakan ditulis nama file CSS-nya, yaitu style.css.
Nah, untuk memasukkan atau menghubungkan file CSS ke dokumen HTML kita, itu tagnya adalah link rel style sheet, kemudian href wajib diisi ya, nama filenya apa. Nama filenya tadi kebetulan saya namai style.css. Kemudian coba kita simpan. Nah, sekarang apapun yang kita rubah di sini maka akan secara langsung berpengaruh di halaman utama. Misalkan saya pilih warna hijau. Ini ya, ini saya copy. Saya letakkan di sini. Ctrl S. Coba kita lihat di halaman ini. Nah, ini sudah berubah menjadi warna hijau. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kita bahas sekalian untuk CSS-nya. Jadi di YouTube itu ada banyak sekali tutorial-tutorial CSS yang bisa kita ikuti ya, supaya kita lebih mengerti. Nah, di sini saya akan mencontohkan CSS mudah ya. Mudahnya bagaimana? Ini backgroundnya kita rubah dulu menjadi warna sedikit abu-abu. Kemudian untuk isinya kita hapus dulu ya. Nah, di sini saya akan membuat satu tag yang disebut dengan div. Nah, div ini satu tag yang umumnya digunakan sebagai pembentuk-pembentuk seperti kelas ataupun ID pada CSS. Di dalam CSS itu kan ada dua istilah ya, ada class, kemudian ada ID. Kalau misalkan kita membuat sebuah class, maka harus ditulis class gini ya. Apabila kita ingin membuat ID, maka div ID. Intinya untuk tag div ini tidak punya fungsi yang signifikan ya, fungsi khusus. Tidak seperti tag H1 untuk membuat header atau heading, kemudian tag P digunakan untuk membuat paragraf. Nah, itu kan ada fungsi-fungsi pastinya. Tapi kalau div ini tidak ada. Ya, kita anggap saja div ini sebagai untuk pembungkus saja ya. Kita buat div, kemudian kita buat class. Untuk membuat class tadi kita awali dengan class gini ya. Misalkan saya punya sebuah class baru yang disebut dengan kotak, gitu kan ya. Nah, kemudian di CSS ini ya, di CSS ini kita panggil, yang dipanggil apa? Bukan div, tapi nama kelasnya. Ya, nama kelasnya itu kotak. Nah, karena dia itu kelas bukan ID, maka kita awali dengan titik. Ini ya, itu adalah memanggil kelas. Terus kita sebutkan nama kelasnya adalah kotak, itu. Seperti itu ya. Kemudian kita atur backgroundnya. Background dari kotaknya misalkan warna putih, kemudian kita berikan dia lebarnya misalkan 100 pixel, kemudian kita berikan dia tingginya 100 pixel gini ya, kemudian kita simpan. Nah, ini jadi sebuah kotak gitu ya, cara menggambar di di HTML menggunakan CSS seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita berikan dia posisinya kita atur. Nah, di sini ada banyak, silakan nanti dieksplorasi ya. Kita coba pakai relatif di sini. Kemudian kita berikan animasi ya. Nah, supaya menarik, jadi CSS itu juga bisa dibuat untuk animasi. Jadi nanti web kalian itu tidak monoton menampilkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar saja, tapi bisa dihiasi dengan animasi. Nah, cara membuatnya bagaimana? Pertama kita berikan dulu animation name. Nah, kita berikan dulu nama animasinya, misalkan kotakku gitu ya, atau terserah kalian. Kemudian animation duration. Jadi ada animation duration, mana ini? Nah, ini animation duration. Nah, animation duration ini digunakan untuk
menentukan seberapa cepat animasi itu berjalan gitu ya. Misalkan kita pakai 5 detik, 5S, 5 second ya, 5 detik. Nah, setelah itu kok tidak ada reaksi apa-apa? Iya, kita belum membuat keyframe-nya. Nah, untuk membuat keyframe ya menggunakan CSS itu diawali dengan add, kemudian keyframe. Kemudian mana yang ingin dikasih keyframe? Ya, mana yang mau dikasih keyframe? Animasi mana? Ya, animasi apa namanya tadi? Ya, kotakku tadi ya kan? Animasi kotakku, kemudian dengan kurung kurawal dibuka. Nah, animasi framenya mau berapa frame? Kita pakai persen ya di sini ya. Misalkan dari 0% itu nanti kotaknya bagaimana, kemudian 25% kotaknya bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Kita tulis dulu. Yang terakhir adalah 100%. Nah, gini ya. Untuk kondisi 0%, misalkan tak kasih backgroundnya warna putih, tetap ya. Kita kasih warna putih. Kemudian untuk kondisi ini background color ya. Putih. Kemudian kondisi 25% dia ada transisi perubahan warna menjadi warna apa ya? Warna tomato, ini warna tomato. Nah, kemudian 50% dia ada transisi perubahan warna menjadi turquoise atau warna-warna terserah ya, terserah sukaan kalian. Ini yellow, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yang 100% dia akan saya kembalikan ke warna putih, white. Nah, seperti ini. Coba kita Ctrl S. Nah, coba kalian lihat. Nah, jadi animasinya itu adalah hanya perubahan warna. Iya. Selama 5 detik. Nah, misalkan 5 detik selesai, bagaimana? Ya, berhenti. Nah, misalkan kita ingin animasinya terus-terusan berulang, bagaimana? Nah, di kelas kota ini kita tambah ya. Kita tambah, misalkan kita enter ya. Animation iteration count. Ya, mau seberapa? Kita pakai infinite, tidak terbatas. Kita Ctrl S. Maka dia akan terus-terusan berubah menjadi warna-warna yang sudah kita tentukan. Nah, oke. Kemudian apakah hanya warna? Misalkan kita gerakkan, bagaimana kalau bergerak? Ya kalau bergerak kita hanya main di posisinya aja. Misalkan kita position top itu bagian atas ini ya. Topnya untuk kondisi awal kita pakai 0 pixel. Kemudian leftnya kita pakai 0 pixel. Kemudian ketika dia 25%, maka topnya tetap ya saya kasih 0, kemudian leftnya dia saya geser. Jadi untuk leftnya ini kan kiri, ini saya geser ke kanan sebesar misalkan 100 pixel gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, itu ya. Jadi ini animasinya kita kurangi biar agak cepat. Misalkan 5 detik kita turunkan menjadi 3. Nah, itu ya. Nah, untuk yang 25% bagaimana? Ya yang 50% ya kita teruskan. Misalkan top kita turunkan karena dia di atas tadi 0, di sini kita tambahi misalkan 100%. Nah, dia akan ada jarak sebesar 100 pixel ya, bukan 100%, 100 pixel. Kemudian leftnya tetap posisinya 100 pixel. Kita simpan, dia akan turun kayak gitu ya, geser, turun. Nah, untuk yang 75% topnya
saya kasih 100 pixel. Kemudian left-nya berapa? Left-nya kita kasih 0, misalkan seperti itu ya, supaya dia kembali ke kiri, merapat ke kiri. Turun, geser gitu ya. Oke, nah kemudian yang 100% bagaimana? Ya, yang 100% kita kembalikan topnya menjadi 0 pixel, kemudian left-nya menjadi 0 pixel. Kita Ctrl S. Nah, jadi dia kembali ke posisi semula. Tinggal kalian main-mainkan aja berapa untuk jarak topnya, berapa jarak left-nya gitu ya. Untuk animasi sederhana, tapi dengan dasar ini kalian akan bisa mengembangkan konten-konten yang lebih menarik ya untuk web kalian menggunakan CSS. Kemudian misalkan ingin kita rubah bentuknya, tidak hanya menggeser posisinya, bagaimana caranya? Nah, di sini di CSS itu ada juga atribut yang namanya border ya. Border. Nah, di sini ada banyak sekali border. Kita coba pakai border radius. Border radius ini berarti punya 4 sisi ya. Top, right, bottom, sama left. Ada 4 ya. Misalkan dalam kondisi awal 0%, bordernya kita isi dia 0 semua. Kemudian kita copy. Untuk kondisi 25% kita kasih border yang pertama misalkan 50%. Kita simpan. Nah, oh ini tidak ada titik komanya, maaf ya, Ctrl S. Nah, jadi seperti itu, dia akan ada transform atau perubahan bentuk pada sisi yang pertama sebelah sini ya. Kemudian kita copy lagi. Nah, kita tambah yang kedua menjadi 50% juga. Ctrl S. 50% ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini titik koma. Yang ini juga 50%. Nah, yang terakhir kita pakai dia 50% semua supaya menjadi lingkaran sempurna. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengenalan dasar-dasar CSS. Ini hanya contoh ya. Nanti ada banyak sekali atribut-atribut yang bisa kita terapkan di CSS. Kita jelaskan sambil jalan, atau misalkan kalian ingin segera tahu dan segera bisa menguasai CSS, silahkan kalian searching sendiri. Banyak sekali tutorial-tutorial dari orang-orang yang lebih pakar tentang CSS ini ya, sehingga pengetahuan kita tentang CSS akan lebih baik lagi. Oke, untuk pertemuan berikutnya atau video yang berikutnya kita sudah masuk ke kompetensi dasar 3.5 ya, yaitu menerapkan cara penggabungan image, kemudian menggabungkan animasi, audio, video ke dalam sajian multimedia interaktif berbasis web yang sudah kita punya. Ya, nanti targetnya kalian itu bisa menggabungkan image, menggabungkan animasi, menggabungkan video, audio ke dalam web yang sudah kita buat. Nah, nanti kita pelajari satu persatu. Bagaimana memasukkan gambar atau image, bagaimana memasukkan audio, bagaimana memasukkan video ke dalam web. Oke, seperti itu ya. Sementara ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Seperti biasa, apabila ada yang tidak kalian mengerti tentang penjelasan saya,
Silakan kalian tanyakan melalui kolom komentar atau bisa langsung kontak WA saya, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.